Husin Bestari. Tak banyak informasi tentang sosok satu ini, kecuali dalam working paper yang disusun oleh Kontras berjudul Praktek Hukuman Mati di Indonesia, yang memaparkan data tabel hukuman mati di Indonesia sejak 1979 hingga 2007. Namun begitu, kisah tentang Husin Bestari sempat populer di Surabaya pada masanya. Husin Bestari bukan seorang perampok atau sejenisnya. Dia adalah seorang pedagang kambing merangkap tukang jagal hewan. Namun demikian, Husin Bestari pernah menggegerkan Surabaya. Ia adalah orang yang pernah menghabisi 6 orang rekan bisnisnya pada tahun 1964. Menurut informasi yang ada, Husin Bestari merupakan warga salah satu daerah di Mojokerto, Jawa Timur. Sehari-hari, dia bekerja sebagai pedagang kambing dan tukang jagal. Namun, entah karena persoalan apa, pria ini dengan sadis mengatur rencana menghabisi 6 rekan bisnisnya di tempat berbeda secara berurutan. Pembunuhan pertama ia lakukan di rumahnya sendiri. 5 orang lainnya dibunuh di sebuah rumah yang dia sewa di sekitar pinggir jalan antara Mojokerto, Surabaya. Setelah pembunuhan pertama, rupanya ia merencanakan pembunuhan berikutnya. Husin Bestari menyewa sebuah rumah di pinggir jalan, lalu membantai korban-korban berikutnya di rumah itu. Awalnya, pembunuhan ini tidak diketahui orang, akan tetapi akhirnya terbongkar saat si pedagang kambing sekaligus tukang jagal ini menghabisi korbannya yang terakhir, korban yang ke-6. Korban terakhirnya ini sebelum ajalnya sempat berteriak minta tolong. Teriakan korbannya itu sempat didengar oleh tetangganya yang kemudian mencurigai teriakan itu. Ini membuat aksi pembunuhan sadis ini kemudian terkuak. Husin Bestari kemudian diburu polisi. Ia tertangkap. Lalu setelah proses persidangan, hakim menjatuhkan vonis mati atas kejahatannya. Husin Bestari tewas di depan regu tembak pada 14 September 1978 di tepi sebuah pantai daerah Kenjeran, Surabaya. Eksekusi ini terjadi pada tahun 1979. Setahun pasca hukuman mati Husin Bestari, eksekusi mati kembali dilakukan. Kali ini, terpidana mati yang dieksekusi adalah Kusni Kasdut yang bernama asli Waluyo. Pada zaman perjuangan, sebenarnya Kusni Kasdut adalah pejuang yang ikut membantu melawan penjajah. Pada masa revolusi, Kusni Kasdut sempat tergabung dengan Brigit Teratai, di mana para anggotanya konon datang dari mereka yang banyak bergelut di dunia hitam. Kusni Kasdut sebenarnya berusaha berkali-kali mendaftar masuk sebagai tentara resmi di TNI. Namun, keinginannya beberapa kali ditolak. Ini kemungkinan karena fisik Kusni Kasdut yang dianggap kurang sempurna. Dia pernah terkena luka tembak di kakinya. Aksi kejahatan Kusni Kasdut pertama kali terjadi pada seorang pengusaha keturunan Arab bernama Ali Bajenet. Kusni Kasdut merampok pengusaha kaya ini dan membuat Ali Bajenet terbunuh. Peristiwa perampokan dan pembunuhan ini pada masanya cukup bikin geger dan dikaitkan dengan peristiwa politik.
Ini karena Ali Bajenet memiliki kedekatan dengan sebuah partai politik. Nama Kusnik Kasdut berkibar ketika ia merampok Museum Nasional pada tahun 1961. Ketika melakukan aksi perampokan Museum Nasional, Kusnik Kasdut menyamar dengan memakai seragam polisi. Dia dan kawannya masuk museum, menyandera pengunjung dan menembak mati seorang petugas museum di sana. Kusnik Kasdut berhasil menggondol belasan permata dari museum dan dibawanya lari. Kusnik Kasdut akhirnya tertangkap saat menjual permatanya melalui seorang penada di daerah Semarang. Kusnik Kasdut adalah tipikal penjahat yang cerdas dan kreatif. Ia berkali-kali melarikan diri dari penjara. Kreativitasnya ini pernah mengecoh petugas. Pada suatu ketika, dia pernah menodong petugas dengan sebuah pistol mainan yang dibuatnya dari tanah liat. Ini diceritakan oleh Joni Sembiring, kawan yang pernah satu sel dengannya di penjara Cipinang. Pernah juga suatu ketika Kusnik Kasdut menjebol kakus dan dengan sabar mengorek-ngorek tembok penjara hanya dengan sebatang paku. Kusnik Kasdut memang pernah berkali-kali melarikan diri dari penjara. Ada sekitar 7 kali dia melarikan diri dan sempat bebas beberapa lama. Tetapi 2 kali dia pernah gagal. 1 kali karena tak menguasai medan, 1 lagi karena turut membawa kawan-kawannya. Di penjara, Kusnik Kasdut sempat menjalani pertobatan. Dia dibaptis menjadi seorang Katolik dengan nama baptis Ignatius Waluyo. Sebelum dieksekusi mati, Kusnik Kasdut sempat membuat lukisan katedral dari gedebuk pisang. Lukisan ini masih tersimpan di Museum Katedral di Jakarta. Gerasi yang diajukan oleh Kusnik Kasdut ditolak oleh Presiden Soeharto. Mantan pejuang ini kemudian dieksekusi pada 16 Februari 1980. Eksekusi mati Kusnik Kasdut menginspirasi grup musik God Bless menjadi sebuah lagu berjudul Selamat Pagi Indonesia. Di tengah masyarakat, nama Hengki Tupamwile mungkin tidak setenar Kusnik Kasdut atau penjahat lainnya yang terkenal pada tahun 60 sampai tahun 80-an. Tetapi di dunia kriminal, nama Hengki cukup diperhitungkan. Pada tahun 1944, menurut Daniel Dakidae dalam bukunya, Hengki Tupamwile pernah ditahan dan dipenjarakan di penjara anak-anak di Tangerang. Ini ditulis Daniel Dakidae dalam bukunya yang berjudul Menerjang Badai Kekuasaan. Hengki Tupamwile menembak mati seorang polisi militer. Jika dilihat dari angka tahun tersebut, polisi militer yang dimaksud kemungkinan besar adalah polisi militer Jepang atau Tempete. Pada tahun 1957, Hengki Tupamwile melakukan perampokan hingga harus masuk penjara kembali selama beberapa tahun. Seperti tak jera, selepas menjalani hukuman, Hengki kembali merampok Bank Ekonomi Nasional di Bandung hingga membuat dia dipenjara lagi pada tahun 1963. Hengki pernah kabur dari penjara Bancai. Ia tertangkap dan masuk penjara lagi karena keterlibatannya dalam perampokan rumah seorang hakim di Bandung. Peristiwa ini membuat Hengki dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan. Dari penjara Nusa Kambangan, ia lagi-lagi melarikan diri. Selepas dari Nusa Kambangan, Hengki kembali bergabung dengan teman-temannya di Jakarta. Dia kembali merampok. Kali ini, ia merampok sebuah bank Nusantara dengan hasil rampokan puluhan juta rupiah.
jumlah yang cukup besar pada masanya. Dalam aksi ini, Hengki menembak mati 2 orang. Hengki Tupanwail juga mengenal 2 penjahat legendaris lainnya, yaitu Kusni Kasdut dan Joni Sembiring. Mereka bahkan pernah satu sel di penjara Cipinang. Joni Sembiring bahkan lebih dulu mengenal Hengki Tupanwail di luar penjara. Hengki Tupanwail menurut Joni Sembiring pernah mengajaknya melakukan aksi perampokan. Namun aksi ini ditolak Joni karena Hengki menolak Joni Sembiring sebagai konseptor atau ketua aksi perampokan itu. Menurut penuturan Joni Sembiring, Hengki Tupanwail selalu membawa pistol kemana-mana. Dalam buku biografinya, Joni Sembiring mengatakan suatu ketika dia pernah melihat Hengki membawa sebuah buku ensiklopedia yang tebal. Buku itu dibawa Hengki bukan karena dia suka membaca, melainkan untuk menyimpan pistolnya. Hengki melubangi buku sedemikian rupa untuk menyimpan senjata itu. Di penjara Cipinang, meski pernah sama-sama satu sel, Hengki Tupanwail dan Joni Sembiring yang berkawan dengan Kusni Kasdut pada awalnya memang berteman. Namun Joni dan Hengki pada akhirnya menjadi seteru di penjara Cipinang. Kusni Kasdut berada di kubu Joni. Pada saat itu, Hengki Tupanwail dan Kusni Kasdut merupakan sama-sama terpidana mati. Hengki Tupanwail dieksekusi tak lama setelah eksekusi Kusni Kasdut. Ia meregang nyawa di depan regu tembak pada tahun 1980.